Iya pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan mengingatkan kepada Anda nih, masih ingat nggak kasus pembunuhan berencana yang dilakukan ex-Kadif Propam Polri Verdi Sambo kepada Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat? Masih ingat kejadian kira-kira? Masih sekali, karena saya juga kita sama-sama mengawal persidangan sampai berbulan-bulan. Siapa yang nggak ingat hingga akhirnya kemarin sampai dijatuhi vonisnya begitu ya. Nah, ternyata drama dari kasus ini masih berlanjut nih Gemaya. Kita tahu bahwa baru-baru ini orang tua almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Yosua, Samuel Huta Barat dan juga Rosti Simanjuntak, ayah dan ibunya, ini mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan dilihat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ayah dan ibu almarhum Yosua ini menggugat ex-Kadif Propam Polri yaitu Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Richard Eliezer, kemudian ada Ricky Rizal dan juga Kuat Maruf, serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan bahkan Presiden Joko Widodo serta Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menjadi pihak-pihak yang digugat atau tergugat dalam gugatan tersebut yang dilayangkan oleh orang tua dari Brigadir Yosua. Jadi multi lembaga ya, dari kepolisian, presiden sampai kementerian. Nah, gugatan ini didaftarkan pada Senin 13 Februari lalu. Sidang perdananya berlangsung pada Rabu 27 Februari kemarin. Dan nilai sengketanya mencapai 7,5 miliar rupiah. Kenapa bisa sebesar itu, Jason? Wah, ini sih memang tuntutannya 7,5 miliar itu secara garis besar adalah keluarga itu menuntut sebenarnya ganti rugi atas apa yang sudah diterima oleh anak mereka dan menganggap bahwa ada hak-hak yang memang hilang begitu dari kematian atau kasus tewasnya Brigadir Yosua yang mereka anggap harus diganti rugi begitu ya. Nah, apalagi sih memangnya yang digugat nih, kita bacakan secara rinci ya. Verdi Sambo ini kan sebenarnya kan sudah dijatuhi hukuman. Tapi kuasa hukum orang tua Brigadir Yosua ini, Kamarudin Simanjuntak, menjelaskan bahwa gugatan ini dilayangkan untuk meminta ganti rugi sekaligus uang pensiun dari Brigadir Yosua. Karena menurut kuasa hukumnya Kamarudin, gugatan ini dilayangkan atas permintaan orang tua Brigadir Yosua itu sendiri. Nah, kemudian selain itu ada banyak hal yang dituntut kepada Sambo CS, mulai dari kerugian material dan juga imaterial. Nah, Kamarudin juga bilang Brigadir J merupakan pegawai kepolisian Indonesia. Dan jika tidak terbunuh ya, Brigadir J seharusnya masih punya waktu kerja 30 tahun lagi hingga pensiun di usia 58 tahun atau pensiun di usia dini 53 tahun. Jadi sebenarnya memang yang dipertimbangkan adalah karirnya Brigadir J yang masih panjang harusnya, tapi harus terhenti. Ya, ini yang dirasa-rasa oleh pihak keluarga harus diminta ganti ruginya begitu terhadap sejumlah pihak terkait tadi yang digugat tadi di pengadilan. Kemudian kerugian selanjutnya, menurut Kamarudin atau kuasa hukum almarhum Brigadir J ini sempat memiliki uang di rekening pribadinya. Tapi ternyata uang yang disimpan senilai 200 juta rupiah di rekeningnya itu tiba-tiba hilang. Nah, katanya uang itu sendiri dicuri oleh Ricky Rizal atas perintah Putri Chandrawati alias istri Verdi Sambo. Ini kita jadi recall lagi ya, jadi mengingat-ingat lagi kemarin kasusnya seperti apa, terus kemudian fakta-fakta dan juga temuan-temuannya pada saat proses pembuktian di persidangan itu seperti apa. Dan selain uang juga ya, Jason, keluarga Brigadir J juga menuntut pengembalian barang pribadi milik Yosua yang sampai saat ini belum kembali, seperti pakaian dinas, ada ponsel, ada laptop, ada uang tadi ya, buku rekening, kartu ATM, sampai ke pin emas yang diberikan oleh pimpinan kepolisian ini 10 gram beratnya, belum dikembalikan ke pihak keluarga. Betul, dan ini ada komentar bahwa ada indikasi bahwa pin emas 10 gram itu diduga dicuri oleh Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Dan itu juga ada barang-barang berharga milik Brigadir Joshua yang masih hilang, diantaranya ada ponsel tadi, laptop, serta pakaian dinas dan juga sebagainya. Dan gelaran sidang perdana ini kan sudah dimulai Rabu kemarin nih Gemma. Tapi kemudian pihak-pihak yang digugat begitu itu tidak datang atau tidak menunjuk perwakilannya untuk hadir dalam persidangan, sehingga nanti persidangan ini akan kembali dilakukan atau kembali digelar pada tanggal 19 Maret 2024 alias bulan depan. Karena memang sebagian oknumnya kan sudah dipenjara ya, Jason ya. Jadi mungkin ada proses panjang untuk menentukan perwakilannya kira-kira siapa. Begitu ya. Nah, kemudian juga pihak kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J juga menggugat agar rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 Jakarta Selatan yang merupakan tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir J bisa dijadikan hak milik negara dan diabadikan menjadi museum.
Oke, ada niatan untuk ke sana juga ya. Ini niatan ini muncul dari pihak keluarga Yosua begitu. Memang rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 sendiri kita tahu memang sebagai lokasi begitu ya eksekusi Iya, jadi terhadap saksi Brigadir bisu Yosua ya. ya. Betul. Dan kemudian pihak kuasa hukum ini juga menyebut telah diberikan kuasa oleh kedua orang tua almarhum Brigadir Yosua untuk mengajukan gugatan. Jadi sekali lagi memang gugatannya sudah masuk ke pengadilan dan sudah kemarin sudah memasuki jadwal persidangan, tapi kemudian pihak-pihak yang digugat ini tidak datang karena memang masih ada yang di dalam penjara, dan pihak-pihak lainnya adalah Presiden, Kapolri, dan juga Menteri Keuangan begitu ya. Iya, dan banyak, ini tentu juga banyak ya, ada materi dan juga imateri. Nah, pihak kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir J juga berharap para tergugat dapat hadir dalam persidangan berikutnya di tanggal 19 Maret. Menurut kuasa hukum keluarga Brigadir J, Kamarudin Simajuntak, panggilan sidang terhadap para tergugat dilakukan secara sah, meyakinkan, dan patut. Tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak hadir karena tadi panggilannya sah dan meyakinkan. Patut. Sah dan meyakinkan dan patut ditujukan surat panggilan. Kecuali Brigadir Richard Eliezer. Dia tidak diketahui alamatnya. Tapi alamat terakhir adalah alamat di Makobrimob. Nah, melalui media ini diumumkan ya, melalui media kalian ini diumumkan untuk Barada Richard Eliezer dimanapun saudara berada saat ini. Ini ada panggilan sidang untuk saudara agar dipatuhi sehingga tanggal 19 Maret 2024 kita bisa sidang bersama dalam acara sidang permulaan yang patut gitu loh. Ya, cuman kan yang jadi pertanyaan pemirsa, Gemma, dan juga para followers adalah ketika memang para terpidana ini sudah mendapatkan ganjarannya, sudah mendapatkan vonis dari pengadilan begitu, apakah kemudian keluarga yang menuntut atau menggugat ini ke pengadilan dinilai masih tepat atau tidak? Ini tentunya banyak sekali penilaian-penilaian di masyarakat. Mungkin kita akan bacakan dari komentarnya di X. Ada beef sekian, baguslah itu biar jadi upaya pemulihan nama baik almarhum Brigadir Yosua. Kurang apa lagi coba, udah wafat pun masih saja difitnah Sambo katanya. Oke, jadi masih ada yang setuju dengan tuntutan ini ya. Kemudian dari Ed Air yang mengatakan suku Batak mengenai harga diri pantang direndahkan bos. Ini sampai bawa suku ya. Bawa suku. Kemudian ada Ed Katbiskian, drama makin panjang, sudah divonis hukuman mati masih juga digugat perdata. Sengsara mana lagi yang kau dustakan Sambo katanya. Gitu ya. Ya, kemudian dari Ed Ming_Parn mengatakan mantap biar jadi pelajaran agar tidak semena-mena meskipun jenderal. Ini juga pihak-pihak yang mendukung keluarga begitu ya. Kemudian ada ECMS sekian, gugat 1 triliun Pak Bu. Waduh ya. Aduh, enggak kan itu udah ada hitungannya ya sebenarnya ya, dari gaji kemudian juga dana pensiun, tunjangan. Jadi memang angka 7,5 itu sudah melalui perhitungan yang matang dari pihak keluarga Brigadir J. Sesuai dengan koridor yang seharusnya begitu ya perhitungan tadi ya. Nah, kita akan bacakan lagi nih komentar-komentar warganet terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh keluarga. Coba di Facebook bagaimana tuh? Di kasus Verdi Sambo ini ya, kalau di Facebook ini seandainya saja Sambo dimatikan, mungkin gak akan ada tuntutan dari keluarga Yosua. Hukum mati itu mesti dilaksanakan nyawa ganti nyawa. Ini kata Mei Huta Hayat. Oh gitu, tapi kalau udah dihukum mati jadinya malah nggak bisa menuntut pertanggungjawaban ya. Ini juga ada yang bilang kalau saya punya saudara bagus di penjara itu yang pelakunya. Jadi memang dia mengapresiasi ya sudah di penjara kalau si Sambo ini. Kemudian di sini juga ada lagi kasus Brigadir Yosua banyak drama katanya gitu. Terus ada lagi Jason Sambo siapanya Verdi Sambo dari Fauzi Ozan katanya. Beda ya, ini berbeda ya, teman-teman. Berbeda orang, tidak ada kolega sama sekali gitu ya. Ya, Jason Sambo adalah orang yang memberitakan kasus soal Verdi Sambo gitu ya, bersama dengan teman-teman jurnalis lainnya. Jangan salah ya teman-teman, ya nanti jadi fitnah loh. Ini juga ada yang bilang nih jadi kasus terpanjang. Oh ya, panjang banget. Untuk teman-teman media yang mengawal dari awal sampai sudah ada vonis dan sekarang juga masih berkelanjutan, memang panjang sekali kasus ini. Lebih dari 5 bulanan ya Gemma ya, waktu itu kita bisa mengawal kasus itu mulai dari pandemi ya, masih pandemi waktu itu. Ya itu waktu itu masih masa-masa pandemi, kemudian mulai dari menguak fakta-faktanya sampai proses persidangan yang begitu panjang, itu memang memakan waktu berbulan-bulan. Menjadi kasus berikutnya setelah
sempat juga kan dulu ada kopi sianida. Iya. Itu yang juga menjadi apa ya, proses persidangan yang lama, memakan waktu yang panjang, saksi-saksi yang dihadirkan juga banyak. Nah, Ferdy Sambo itu adalah kasus berikutnya lagi ya. Tapi memang kawalan media massa ini juga bisa menjadi transparansi dari proses sidang dan juga kepolisian loh teman-teman. Jadi memang sebenarnya kalau ada isu nasional seperti ini, media massa wajib untuk mengawal. Betul, harus mengkawal kasus seperti ini ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.